mungkin saya klarifikasi. Saya pernah juga dalam posisi tidak berjabatan. Ya. Ada 2 masa saya pikir. Saya tidak sebut namanya lah, karena itu bagian dari proses yang harus kita lalui lah saya pikir sebagai ASN. Sejak zaman desentralisasi pemilihan bupati langsung oleh masyarakat, mau tidak mau para birokrat ini, para ASN ini terseret maksudnya. Atau memang sengaja diseret? Bagi saya sukses itu ya seberapa kali pun kita jatuh, tetapi kita masih mampu bangkit. Satu sisi sudah beredar luas berita bahwa saat ini Bupati katakanlah begitu sedang menyusun kabinetnya untuk menyukseskan program-program kerjanya. Yang terbaru ada 18 pejabat eselon 2 yang akan dimutasi. Apa benar ini informasinya? 102,6 FM Saturasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Sahabat di Start FM, Anda masih tetap bersama kami di podcast kita di Ruang Paslah Cerdas dan Inspiratif. Anda dapat mengakses siaran ini, mengakses podcast ini di frekuensi kita di 102,6 FM hari Kamis pada pukul 10 hingga 11 pagi. Dan juga bisa mengakses ini di platform semua media sosial kita, termasuk di YouTube di Start FM News Channel, kemudian di TikTok kita di Radio Start 102,6 FM, di laman Facebook kita juga di Radio Start 102,6 FM Panyabungan. Anda dapat mengakses ini dan akan kita lanjut Pak Sekda, kami masih menahan beberapa menit lagi waktunya nih ya. Anda tadi sesuai dengan judul kita pamong ya, yang tahan banting, kita lebih spesifik pada pekerjaan Anda sebagai seorang sekda yang mengatur secara administrasi dan prosedur di pemerintahan saat ini sudah mengalami kondisi pemerintahan di bawah 5 bupati ya. Pak Amru seorang birokrat, kemudian Bang Dahlan sebagai birokrat, kemudian Pak Saipullah seorang birokrat, Pak Dayat seorang pengusaha, Pak Suheri itu sebagai politisi. 3 latar Anda sebagai birokrat ini. Nah, sudah mengalami kondisi pemerintahan di bawah bupati. Pada saat bupati, siapa sih sebenarnya, saya mohon jujur ini, merasa paling nyaman, begitu juga sebaliknya? Saya pikir semua bupati itu punya style ya dalam memimpin. Kalau Bang Paslah tadi sebut ada latar belakang yang berbeda, birokrat, Pak Amru, Pak Saipullah itu dari birokrat. Ini mungkin gaya kepemimpinannya lebih pada transformatif leadership, ya, yang mungkin lebih pada pengalaman panjang mereka di birokrat itu dalam rangka membangun kebersamaan, sinergi, dan juga ketaatan pada regulasi itu, dan tentu juga ada membuka ruang-ruang bagi staf berkreasi itu mungkin lebih terasa gitu ya. Artinya lebih prosedural, lebih terprogram gitu ya. Nah, kalau dengan seorang politisi itu apa keistimewaan? Ini rata-rata pimpinan kita ini banyak yang berlatar belakang politisi ya, termasuk maksudnya baiknya di gubernuran, barangkali di pimpinan nasional kita juga kan banyak juga yang berlatar politisi, meskipun banyak yang dari militer gitu. Nah, kalau seorang politisi pimpinannya, apa keistimewaan yang Anda rasakan? Ingin cepat dalam segala hal menyelesaikan masalah gitu ya. Tetapi tentu kita sebagai staf dari pimpinan, dari latar belakang apapun dia, kita yang akan mencoba menyesuaikan ritme itu. Artinya kita juga ingin cepat dalam menyelesaikan masalah, tetapi kan ada prosedur yang harus kita jalankan juga. Anda biasa itu memberikan saran itu kepada pimpinan Anda, kepada bupati lah yang itu sering kita kasih masukan seperti masukan itu. yang apa gitu biasanya, yang berlatar aturan atau aturan, tentunya aturan pasti ya, pasti aturan, apalagi yang melanggar gitu.
ya kita seminimal mungkin ada pelanggaran terhadap prosedur kerja. Ya. Karena apa? Karena memang prosedur ini yang sering kita tuh apa namanya itu ya, keputusan itu, kebijakan itu menjadi apa ya, bumerang ya, katakan begitu ya. Ya mungkin publik yang lebih berhak menilai itu. Kita sebagai birokrat ini fungsinya ya kita tentu menjadi staf yang bertanggung jawab terhadap setiap keputusan dan kebijakan pemerintah daerah itu, selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan juga tetap pada koridor aturan yang berlaku. Oke, di 5 bupati ini Anda kan sudah menjabat di eselon 2 dari 5. Pak Amru dulu camat ya? Pak Amru saya sudah Kepala Kesbang dan asisten 1. Asisten Pak Amru ya? Di periode kedua beliau ya? Ya. Periode kedua beliau Anda sudah. Nah, ini jabatan eselon 2 yang sudah Anda lakoni pada 5 kabupaten ini. Kebijakan itu, setiap ada kebijakan itu, apa yang biasa Anda lakukan ketika melihat dari beberapa sosok bupati ini? Responnya pertama gitu. Ya, secara umum kelima-limanya itu kelima-lima pemimpin kita itu punya visi untuk meningkatkan semua sisi, semua sektor, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Itu secara umum kita lihat ada di situ ya. Semuanya baik. Semuanya baik dan hanya saja barangkali ada faktor-faktor lain. Ya, faktor-faktor misalnya kondisi perekonomian secara umum, kondisi global, kondisi nasional juga yang berpengaruh terhadap upaya pencapaian target yang telah ditetapkan. Nah, di zaman Pak Amru barangkali pada saat kita mekar dari Tapsel itu ada dana pangkal yang bisa kita manfaatkan. Kita masih disubsidi beberapa tahun itu dalam rangka membangun infrastruktur ya. Dan zaman itu masih berbagai aturan terkait dengan dana transfer itu belum seketat sekarang. Ya. Masih bisa mencari sumber pendanaan dari pusat itu. Kalau sekarang ya tentu kan dengan adanya parameter yang jelas, luas wilayah itu yang berkorelasi dengan dana alokasi umum, itu yang mendapatkan DAU itu ya, dana hibah dan lain sebagainya, itu sudah ada parameter, tak bisa lagi kita intervensi itu. Oke. Nah, kita melihat perjalanan karir Anda dari 5 pimpinan bupati ini, publik juga melihat bahwa Anda tetap mempunyai posisi posisi jabatan meskipun masa transisi dari satu pemerintahan satu ke bupati yang lain gitu kan. Kita melihat itu, misalnya publik juga mengetahui bahwa Anda berada pada posisi jabatan-jabatan yang sangat strategis gitu. Anda pernah nggak mengalami tidak memiliki jabatan dari 5? Itu konsekuensi atau logis sebagai seorang pejabat atau bagaimana? Iya. Mungkin saya klarifikasi. Saya pernah juga dalam posisi tidak berjabatan ya. Iya. Ada dua masa saya pikir saya tidak sebut namanya lah, karena itu bagian dari proses yang harus kita lalui lah saya pikir sebagai ASN. Diberi amanah dan tidak diberi amanah itu sesuatu yang lumrah, yang wajar ya. Dan itu logis. Dalam perjalanannya logis, tapi kalau memang kita melihat kenapa mendapatkan posisi seperti itu kadang-kadang dinonjolkan, sebenarnya nggak logis juga sih. Nah, itu pada titik nadir Anda merasa merasa terjatuh di titik nadir, misalnya tadi non-job itu, yakin bahwa Anda itu tidak punya punya latar belakang sehingga non-job. Dari sisi pekerjaan Anda seorang birokrat, punya kelas gitu kan, artinya dalam masa ke masa itu. Kenapa Anda non-job pada saat saya nggak
nggak boleh ya, boleh nggak kira-kira dengan bupati siapa Anda non-job gitu? Nggak usah, saya pikir tak usah lah. Oke, Anda merasa apa penyebabnya sehingga Anda non-job pada saat itu? Nuansa politiknya? Iya, atau? mungkin lebih pada konstelasi politik waktu itu, yang memang ini sejak zaman desentralisasi pemilihan bupati langsung oleh masyarakat. Ini secara langsung maupun tidak langsung, mau tidak mau, para birokrat ini, para ASN ini terseret maksudnya. Atau memang sengaja diseret? Mungkin sengaja, mungkin yang Anda terseret. alami sebagai pejabat? Ya, dari konsekuensi jabatan Anda gitu. Ya, itulah dia sebetulnya kan. Kita tidak berharap ini menimpa kita. Mestinya birokrasi itu tidak terpengaruh oleh politik. Ya. Dan itu aturan konstitusi itu aturannya. Tetapi dalam faktanya seperti Bang Paslah dia sendiri, ini menimpa kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, dan terkadang karena memang kandidat itu berada di sekeliling kita. Sangat dilema ya. Sangat dilematis. Mungkin saudara kita tidak ikut saja, barangkali pihak lain itu sudah mengatakan kita ada di situ. Ini dilematis. Tapi secara umum dari perjalanan kita, saya melihat bahwa kesuksesan itu bukan pada raihan kita sepanjang karir itu dalam posisi berjabatan terus. Ya, kalau bagi saya sukses itu seberapa kali pun kita jatuh, tetapi kita masih mampu bangkit. Mampu bangkit di posisi yang sama ya sebagai ini. Oke. Itu pada saat non-job di tahun berapa sih? Saya pertama non-job 2012 sampai 2014. 2014 periode ke berapa tuh ya? Ya, tahu lah itu. Kemudian masa panjang juga 2015 sampai 2018, 3 tahun. 3 tahun non-job. 3 tahun. Bagaimana sih perasaannya padahal Anda seorang yang energik gitu kan, punya gagasan banyak, punya ide dalam hal melaksanakan tugas-tugas 3 tahun. Itu non-job gitu. Anda masih aktif di kantor? Ya, setidaknya 3 kali atau 2 kali seminggu kita ke kantor. Terkadang kita ke kantor itu sebetulnya menjadi kewajiban, bersalah kalau kita tidak masuk. Tetapi kalau kita ke kantor itu, teman-teman yang di kantor itu yang risih. Itu tekanan psikologinya seperti apa sih kalau ketika non-job Anda seorang pejabat eselon misalnya di situ? Saya rasa ya karena sudah saya lalui sampai 2 kali, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah karena saya non-job. Tidak terganggu secara psikologinya gitu. Tidak, karena saya non-job itu bukan karena kesalahan saya. Iya. Itu karena saya melanggar melanggar aturan ya. Bukan karena ada sanksi yang lain. Ya, mungkin hanya pengaruh politik saja ya. Ada like and dislike di situ yang ya kamu minggir dulu ya, nggak ada masalah. Ada gesekan dari teman juga barangkali ya. Ya biasalah barangkali di semua tingkatannya. Ya di semua tatanan juga barangkali organisasi itu sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi kan kita tidak berharap seperti itu injak lalu naik ke atas itu. Tidak ada pada karakter itu sama Anda gitu ya. Saya pikir saya tak pernah seperti itu. Sebetulnya artinya kompetensi persaingannya itu tetap menjadi pertimbangan kemampuan seseorang itu untuk meraih sebuah kesuksesan. Oke, baik. Itu masa lalu yang dialami dalam 5 bupati. Ini yang terakhir nih. Terakhir ini lahirlah kepemimpinan hasil pemilu 2024 kemarin, pilkada. Itu Pak Saifullah Nasution bersama Ibu Atika Azmi Utami. 2 latar belakang kepemimpinan ini, satu bupati berlatar teknokrat, birokrat, yang satu seorang muda berlatar belakang pengusaha, energik gitu. Bagaimana Anda menyikapi? Yang satu nih teknokratnya itu seorang punya disiplin dalam pekerjaan sehari-harinya, dia ditempa misalnya sebagai di bea cukai gitu.
bagaimana Anda menyikapi, bagaimana Anda merespon dari dua kepemimpinan yang istilah Pak Bupati itu adalah Dewi Tunggal gitu. Dewi Tunggal. Ya, gimana itu responnya itu? Baik. Di posisi sekda loh sekarang ya. Saya melihat kepemimpinan 5 tahun ke depannya ini membawa prospek yang lebih baik untuk Mandailing Natal. Dua sosok pemimpin kita yang tadi berkolaborasi dalam duit tunggal. Bupati dan Wakil Bupati Pak Saifullah seorang birokrat senior yang telah malang melintang di dunia birokrasi di Kementerian Keuangan. Sektornya bea cukai lagi gitu ya. Di bea cukai dengan career dan merit system yang sangat sangat baik dan ketat, menjadikan beliau itu seorang pemimpin yang pertama visioner, walaupun sudah usianya sudah melewati masa pensiun ya. Dan dia berkomitmen menunda pensiun katanya untuk Madinah gitu kan. Sangat energik, sangat visioner, dan juga punya semangat untuk membawa Madinah ini sesuai dengan visinya Madinah ya. Melanjutkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan untuk Madinah maju, Madinah Madani ya. Akselerasinya kuat gitu ya, percepatan. Ini sangat baik, berkolaborasi sangat mendukung dengan Ibu Wakil Bupati, seorang barangkali latar belakang ekonom yang sangat kuat, finance ya. Latar belakang pendidikan finance gitu ya. Dan juga punya visi yang sangat kuat juga untuk membangun adaptasi yang cepat terhadap pemerintahan, meskipun beliau masih berusia sangat belia untuk seorang kepala daerah. Ini dua sosok ini saya pikir kami sebagai kepala stafnya bisa menggandeng, mengajak kolaborasi teman-teman untuk mendukung visi beliau berdua ini. Oke. Ini kan Anda sebagai motor dari sisi administrasi, dari sisi program dan segala macam, karena Anda adalah kepala sekretariat gitu ya, di sekretaris daerah gitu kan. Ketika sudah mengetahui latar belakang dan karakter kedua pimpinan Dewi Tunggal ini, sebagai sekda, bagaimana Anda merespon ini, bagaimana Anda memanage ini sampai ke bawah? Ada nggak kendala dan apa yang harus Anda lakukan ketika perintah ini harus dijalankan sebagai sekda gitu? Kalau untuk merespon katakanlah instruksi ataupun perintah dari bupati dan wakil bupati, saya pikir tidak terlalu menjadi problem bagi kita. Hanya saja mungkin kecepatan di bawah ini, teman-teman kami di bawah, karena barangkali selama beberapa tahun itu di bawahnya setingkat apa itu? Setingkat teknis OPD atau di OPD barangkali kepala? Pimpinan kepala OPD. Iya, pimpinan OPD ya. Pimpinan OPD sedikit agak kaget ya dengan kecepatannya Pak Bupati dan Wakil Bupati saat ini. Anda tuh melihat dari beberapa ini kecepatannya berapa sih nih? 80 km per jam atau memang 120 nih? Saya pikir ini maksimal ya, kalau dari kebiasaan Anda selama kabupaten ini ya. Ini kecepatannya mungkin ya di angka 100 lah. 100 ya. Karena hari libur juga kita main. Kita bekerja hari libur. Pak Pasla bisa bayangkan hari di Lebaran kemarin, hari ketiga kita sudah turun ke lapangan menyerap aspirasi itu. Menjemput aspirasi. Oke. Kan meskipun Dewi Tunggal itu kan itu bagian dari slogan, tentu ada perbedaan gitu. Anda mematching ini, mengcombine ini, misalnya tidak jadi problem atau pernah mengalami problem terkait dengan dua sosok ini, misalnya dalam melakukan instruksi kepada Anda? Mana yang didahulukan, mana yang ini gitu ya? Iya, tentu kedua-duanya kan instruksi itu sejalan, namanya duit tunggal ya kan. Gitu. Tidak ada perintah A, perintah dari B, tidak, itu sama.
Dan ini lumrah loh, dari beberapa kali kita pengalaman juga di Mandailing Natal ini tidak matching bupati dengan wakil bupati. Ada beberapa kali kita berdampak kepemimpinan Cianu beda, arah ke sana bupati ke sana wakil, itu sampai tidak ini mungkin mengetahui foto aja tidak boleh bersamaan gitu kan. Itu Anda yakin nggak kira-kira pada kepemimpinan ini tidak akan terjadi seperti itu? Dan itu tugas Anda untuk mematchingnya. Insya Allah tidak akan terjadi. Saya yakin tidak akan terjadi. Pak Sekda itu tidak menjadi gunting bola-bola gitu ya? Oh ya, nggak boleh seperti ini. Ini kita mau bawa Madinah ini ke arah yang lebih baik sesuai dengan visi tadi. Kalau kolaborasi tidak terbangun di internal kita, tentu harapan itu hanya menjadi utopia yang tak bisa kita wujudkan. Kita berharap Madinah ini akan lebih baik ya. Pak Bupati, Bu Wakil telah menargetkan pertumbuhan ekonomi sama dengan pertumbuhan nasional. 8%. Ya. Di atas di nasional. Di tahun kelima. Di tahun kelima. Bukan saat ini ya, tahun kelima. Di era efisiensi ini berapa pertumbuhan ekonomi? Kita punya peluang untuk itu. Pertama, kita potensi yang luar biasa ya. Potensi ekonomi produktif kita itu adalah sektor pertanian. Nah, kita lihat Bang Paslah saat ini kan Mandailing lah secara khusus. Kita bisa rasakan selama 50 tahun barangkali sepanjang kita punya ingatan Madinah ini hidup dari karet ya. Dengan harga karet, yang sama ini ya. Saat ini harga karet anjlok ya. Dan juga tanaman tidak produktif itu sangat luas. Nah, kita punya program, Pak Bupati punya program, Ibu Wakil, untuk mengkonversi lahan karet yang ada saat ini, yang untuk Mandailing ya khususnya. Kalau Pantai Barat mungkin sudah rata-rata tanaman sawit sehingga perekonomian di Pantai Barat lebih hidup. Dan itu dikelola oleh perusahaan-perusahaan gitu. Dan masyarakat juga ada, dan masyarakat peserta plasma juga ada. Nah, di Mandailing ini kita coba ini mau hidupkan kembali ini ya, konversi ekonomi kita hidupkan dengan mengkonversi tanaman tidak produktif karet ini menjadi sawit. Nah, apa yang mendukung di sini? Yang pertama, Kementerian Pertanian itu telah mencanangkan mulai 2026 itu akan ada konversi lahan karet tidak produktif seluas 2,7 juta hektar. Seluruh Indonesia. Tentu ini harus kita ambil. Di Madinah berapa? Peluang ini yang mau kita ambil, kita manfaat, kita optimalkan. Di samping juga tentu secara mandiri Pemda berupaya untuk mencari pihak ketiga yang akan menjadi mitra kita, memanfaatkan batang karet tidak produktif sembari ditanam, ya kan? Dan selama masa pemeliharaan sawit sebelum dia produktif ini bisa tumpang sari untuk ketahanan pangan. Tanaman lunak ya. Oke, itu dikonversinya ke sawit ya. Yang dari ini. Iya, yang dari pohon karet ke sawit gitu. Untuk areal yang berada di areal penggunaan lain-lain ya, yang kawasan putih tidak di kawasan hutan produksi terbatas, ini dimungkinkan untuk sawit. Tapi di luar itu boleh tanaman tanaman kebun yang bisa ditanam di areal HPT, misalnya kelapa, aren dan lain sebagainya. Ini program yang harus kita dukung sama-sama, dan mungkin kami berharap juga nanti dari pemerintah daerah, teman-teman media juga ikut untuk melakukan ekspos ya. Oke, Pak Sekda itu memang yakin Anda ya, dari sebagai Sekda kemudian pelaksana dari kebijakan visi misi mereka ini tertuntaskan. Kalaupun tidak tertuntaskan selama periode mereka, berapa persen yang bisa menurut perjalanan cepatnya tancap gasnya ini, Anda meyakini itu bisa tertuntaskan nggak visi misi itu mencapai seperti apa 5 tahun ke depan Mandailing Natal? Insya Allah saya yakin ya, dengan tentu semangat kerja keras kita, sambil juga kita mohon dukungan dari semua stakeholder. Apa yang menjadi target visi misi itu saya yakin 80 persen tertuntaskan selama periode mereka. Oke. Tadi ada kendala, kadang-kadang kan tancap gasnya ini, lalu di OPD, di pimpinan OPD misalnya tidak begitu cepat misalnya pergerakannya. Nah, satu sisi sudah beredar luas berita
bahwa saat ini Bupati katakanlah begitu sedang menyusun kabinetnya untuk menyukseskan program-program kerjanya yang terbaru. Ada 18 pejabat eselon 2 yang akan dimutasi. Apa benar ini informasinya? Saya luruskan ya, bukan dimutasi. Terhadap 18 pejabat eselon 2 yang saat ini sedang menduduki jabatan secara definitif, itu secara normatif harus ada memang evaluasi secara formal terhadap 18 ini untuk memastikan apakah memang posisinya ini masih layak di situ atau memang harus ditempatkan ke unit lain, kira-kira seperti itu. Artinya punya latar belakang kemampuannya dengan bidangnya begitu ya? Iya. Trackman-nya gitu ya? Iya. Nah, ini kan evaluasi tentu punya konsekuensi. Ketika tidak memenuhi standar yang ditetapkan, apa yang mereka terima? Di pejabat eselon 2 yang menjabat saat ini definitif gitu? Ya, tentu hasil evaluasi ini kan nanti evaluasi yang dilaksanakan oleh BKN ini yang menjadi. BKN-nya mana nih? Sini? BKN regional Medan ya. Medan ya. Medan. Dan dengan asesor dan juga tim dari Pemprov dan juga dari akademisi dari USU ya. Ini akan memberikan penilaian yang objektif. Sepanjang memang masih pantas untuk di jabatan-jabatan tersebut atau perlu dilakukan rotasi, ini tentu nanti akan mereka berikan masukan ke pimpinan. Tetapi memang kalau ada yang kapasitasnya tidak memenuhi kriteria dari hasil asesmen itu, tentu barangkali akan ada pertimbangan atau mungkin diberi kesempatan dulu beberapa saat dan ada kan penilaian kembali. Nah, kalau diberi kesempatan lagi ini kan berjalan terus, waktu kan akan berjalan kan, berarti dia tertinggal kan. Kenapa gitu ya? Karena kita sudah berada di speed 5 gitu ya. Sementara dia tuh berada maksimal di speed 3 kan nggak terkita. Ada nggak otoritas pimpinan? Bupati katakanlah begitu hasil evaluasi ini, dia punya otoritasnya nggak? Punya untuk otoritas. Tidak memberikan jabatan. Bupati itu adalah pejabat pembina kepegawaian. Betul. Ya. Nah, dari hasil evaluasi ini dari asesmen tadi. Nah, tentu kan ada rekomendasi. Rekomendasi dari tadi ya provinsi. Nah, rekomendasi ini apapun hasilnya tentu Bupati bisa menindaklanjuti itu. Kalau ternyata harus ada degradasi ya degradasi. Degradasi ya. Ya. Tidak khawatir di PT UN? Oh tidak, itu justru karena sudah ada asesmen tadi yang kita lakukan secara formal dan berdasarkan regulasi kepegawaian, itu sudah menjadi dasar yang kuat bagi Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian mengambil. Ini masih lama nggak sih publik sih sebenarnya ini kan karena Pak Bupati seringkali berstatement, kita beri kesempatan 100 hari, ini sudah lebih dari 100 hari publik menunggu nih 100 hari ini dalam posisi mutasi evaluasi ini masih lama atau saya pikir tidak terlalu lama lagi, paling di bulan Agustus nanti sudah berjalan. Paling lama saya pikir. Pastikan gitu ya. Punya kebijakan nggak? Apa kebijakan oleh pimpinan Anda sebagai sekda juga pada PLT? PLT ini di PJ. Bukan, maksudnya di kepala dinas eselon 2 itu masih diberi nggak waktu kepada mereka PLT atau memang harus definitif? Nah, pertama dari hasil asesmen nanti tentu akan keluarlah mungkin hasil dari tim bahwa dari 18 itu katakan ini semua layak. Katakan semua masih layak menduduki jabatan eselon 2, tetapi dilakukan rotasi. Nah, tentu masih ada yang kosong. Iya. Nah, yang kosong ini dalam waktu tidak terlalu lama setelah kita lakukan asesmen tadi, evaluasi terhadap pejabat eselon 2 ini akan ada lagi open bidding terhadap jabatan-jabatan yang diisi oleh PLT saat ini. PLT gitu ya. Artinya itu komitmen pimpinan ini PLT ini tidak ada lagi karena sejarah ini ya. Sejarah perjalanan Kabupaten Natal di Dinas PUPR itu PLT ke PLT gitu kan, dari beberapa
bupati ya yang menjabat. Saya ingat terakhir ini definitifnya Pak Abdullah kalau nggak salah. Ya. Selepas itu PLT itu. Pak Saifullah punya nggak komitmen untuk mendefinitifkan dinas PUPR? Tentu Pak Bupati, Bu Wakil Bupati punya komitmen agar target-target sebagaimana tadi kita diskusikan ya, dengan kecepatan tinggi harus bisa kita raih. Ini orang-orangnya memang harus kompeten. Yeah. Dan Pak Bupati akan mencari orang itu melalui open bidding. Dan open bidding itu nanti terbuka tidak hanya untuk pejabat yang ada di Madinah. Itu lelang ya bahasa. Ya, lelang. Ya. Baik Pak Sekda, karena memang waktu kita ini cukup sudah lebih dari hampir 1 jam. Saya hanya mempertanyakan sedikit lagi nih, Pak Saifullah ini kan rajin puasa Senin Kamis. Betul. Pak Sekda ikut nggak puasa Senin Kamis juga? Ingin coba tapi kayaknya belum berusaha meskipun belum ada niat tapi ikut juga jadinya. Enggak, sudah ada niat. Dan maksudnya kita belum berniat biasa tapi ikut juga puasa gitu ya di perjalanan gitu ya. Ini luar biasa Pak Saifullah, itu luar biasa Senin Kemisnya ya. Senin Kemis ya. Senin Kemisnya meskipun di perjalanan terkadang kan beliau pulang dari luar kota, dari Medan ya, di Sedempuan barangkali ada waktu untuk sahur masih disempatkan sehingga di warung. Dan Senin pagi terkadang ngambil apel gabungan, ngasih arahan sampai hampir 1 jam, ngasih puasa di tengah terik matahari pagi itu walaupun sehat ya. Dan beraktivitas sampai sore ya, menjelang maghrib baru pulang ke rumah. Luar biasa memang. Oke, baik. Ini yang terakhir nih Pak Sekda. Ini harapan ini ya. Harapan Anda nih sebagai Sekda tentu dapat menjabarkan bagaimana menurut Anda potensi Mandailing Natal ini ke depan. Ya, apakah begini-begini saja, hanya perjalanan waktu begitu saja, atau bakal ada perubahan ke arah yang lebih maju? Harapan ini dan keyakinan, tidak hanya keyakinan karena Anda adalah pelaku eksekutif misalnya dalam program yang disampaikan oleh Pak Bupati ini. Tadi saya sudah tanya 80% Anda yakin bahwa tertuntaskan ada perubahan. Harapan Anda terkait dengan ini? Ya, tentu kita harus selalu optimis ya. Selalu optimis. Kita harus selalu optimis. Dan secara pribadi saya kan mungkin ini sisa pengabdian saya, sekitar 3,5 tahun lagi. Saya juga ingin mendedikasikan apa yang ada pada saya untuk kebaikan dan kemajuan Mandailing Natal. Dan kita melihat harapan ke arah itu sangat tinggi di kepemimpinan Pak Saifullah dan Ibu Atika saat ini. Nah, dengan potensi yang ada pada kita di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kemudian juga pertambangan walaupun sedikit agak gonjang-ganjing ini, kita punya harapan, punya ekspektasi Madinah ini akan 5 tahun ke depan ini lebih baik ya. Oke, harapan tadi ke internal Anda dari OPD seluruhnya, apa harapan Anda terhadap mereka mewujudkan ini yang tadi? Saya berharap teman-teman yang sedang kita coba angkat moralnya untuk bisa berkolaborasi. Tak ada orang yang memang sempurna, betul ya. Tetapi kita bisa memperbaiki diri, belajar, berkolaborasi dalam bekerja. Kalau ini kita lakukan, apapun yang menjadi tugas kita bisa kita selesaikan secara bersama-sama, bisa kita tuntaskan. Dan target-target yang dibebankan oleh tentu masyarakat kepada kita, harapan masyarakat sangat besar bagaimana Madinah ini lebih maju ke depan ya. Jadi saya pikir ini kami akan coba terus mengangkat moralnya teman-teman, mengangkat semangatnya, berkolaborasi untuk membangun Madinah bersama-sama, tentu dengan dukungan semua stakeholder ya. Ya, dari masyarakat dan juga usaha, mitra pemerintah. Ya. Terhadap masyarakat, singkat saja Pak Sekda, apa harapan Anda untuk mewujudkan ini, kolaborasinya seperti apa gitu? Ya, masyarakat kita memang kita harus akui mungkin selama
selama ini ternina-bobokkan dengan kondisi alam yang memberi segalanya, sehingga semangat kerja kerasnya itu kita lihat tidak seperti daerah lain, ya. Kalau mungkin daerah-daerah yang tandus itu semangatnya untuk membangun kebersamaannya, menjaga lingkungan, ya persoalan yang ada saat ini terutama sampah yang ada di Madinah yang menjadi sorotan semua pihak. Sanitasi dibutuhkan partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah. Ini kecil hal contoh kecil ini ya. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah ke parit ya. Sehingga tidak senantiasa kita harus melakukan kerja ekstra membersihkan pasar lama itu dari genangan air akibat tumpukan sampah di dalam got ya. Ini contoh-contoh kecil ya. Baik, terima kasih Pak Sekda atas waktunya. Kami sih tadi tengah kesibukan Anda. Karena percepatan ini Pak Bupati itu tadi Anda sudah mengasumsikan itu 100 km per jam, berarti Anda harus 120 km per jam kecepatan dalam hal menjalankan tugas-tugas dan eksekutor ya dari semua program-program yang ada di pemerintahan. Baik sahabat Istana, terima kasih Pak Sekda atas waktunya. Terima kasih. Baik sahabat Istana, demikian tadi kita sudah mengulik perjalanan seorang pamong yang tahan banting ini dari 5 kepemimpinan definitif di Kabupaten Mandailing Natal, dan sosok tamu kita ini sudah berpartisipasi aktif dari jabatan dari eselon 2 sampai sekretaris pelaksana tugas sekretaris daerah saat ini. Kita berharap semuanya tertunaikan dengan baik. 80% keyakinan kita bisa tertuntaskan semua visi misi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada 2024 yang lalu. Semoga Mandailing Natal ke depan ini lebih baik, lebih maju dan lebih madani. Kita bakal ketemu kembali di ruang pasla berikutnya dengan narasumber dan tema yang menarik berikutnya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Horas.